Ketemu lagi guys barengan si Box TV sekarang kita. Sebuah film sains fiksi langsung aja ya ratusan tahun yang lalu Raja Wunma diperintahkan surga untuk mengatur kemakmuran rakyatnya. Kemudian ia mendirikan dinasti Dongsa yang dibantu banyak penyihir. Beberapa tahun kemudian terkuak kebrutalan Raja Wunma, ia memerangi klan sekitarnya dan memerintah secara tirani. Di tempat lain Komandan Liu Fei memporak-porandakan sebuah desa. Ia dibantu penasehat utama penyihir dari Dongsa dan pengawal setia seorang wanita yang bengis. Ia mencari sesuatu di desa itu dan ketika tak menemukan, ia membunuh kepala desa dan rakyatnya. Sebelum meninggal, kepala desa memerintahkan Yang Ling untuk mengambil kembali bola pemenang angin. Bola itu dipercaya leluhurnya adalah datang dari semesta lain dan digunakan untuk menyegel pengaruh jahat Raja Wunma. Saat ini penyihir Dongsa ingin membangkitkan kembali Raja Wunma. Di tempat pegadaian barang antik Tuan Ma bertamu dia orang pemuda yang tak lain adalah Cao Xiaoxin dan Qian Yun dari keturunan Cao. Mereka menawarkan barang kuno kepada Tuan Ma. Tiba-tiba datang berkunjung ajudan NU dikawal beberapa prajurit menemui Tuan Ma. Tuan Ma menyuruh Cao dan Yun bersembunyi. Ajudan NU mengutarakan maksudnya. Tapi Tuan Ma tidak berani menawar dan menyimpannya karena barang itu memiliki pengaruh yang jahat. Tuan Ma menyarankan ajudan NU untuk menemui temannya di kasino Dantong dan menukar barang itu dengan uang. Selanjutnya uang itu bisa digunakan untuk berjudi dan memenangkan barang itu kembali. Atas saran Tuan Ma, ajudan NU merasa gembira dan segera pamit pulang. Sepulang ajudan NU diaturlah rencana Tuan Ma dan dua pemuda tadi untuk langkah selanjutnya. Beralih di sebuah tempat hiburan. Seorang gadis bercadar terlihat memeriksa sekeliling tempat itu. Kemudian ia berganti pakaian layaknya seperti pegawai di tempat itu. Sambil sebuah teko teh ia memasuki ruang judi ajudan NU dan Tuan Shou. Ketika ia menuangkan teh ke gelas, tangan Tuan Shou menyentuh air panas itu. Refleks ia mengibas-ngibaskan tangannya karena kepanasan. Tanpa disadari Tuan Shou, dadu yang ia selipkan di tangannya terlempar ke meja judi. Akhirnya ajudan NU tahu kalau Tuan Shou berbuat curang kepadanya. Tak terima hal itu, ajudan NU memerintahkan menangkap dan mengambil kembali barang antik yang dijualnya. Si wanita penyaji teh tadi ternyata bermaksud memiliki barang antik yang dipegang Tuan Shou. Terjadilah perkelahian dan kejar-kejaran di antara mereka. Singkat cerita mereka berhasil meloloskan diri dari pasukan ajudan NU. Komandan Yu Fei tiba di tempat keributan dan menanyakan benda yang dibawa oleh Tuan Shou. Tak terima akan tindakan ceroboh ajudan NU, ia menembak tangan ajudan itu. Lalu komandan bertanya siapa saja yang tahu tentang barang antik itu. Ajudan NU pun menjawab Tuan Ma pemilik pegadaian barang antik. Bergegas rombongan itu berangkat ke rumah Tuan Ma. Di tempat lain Tuan Shou yang ternyata Cao dan si penyaji teh tak lain adalah Yang Ling ditemani Qian Yun membagi harta yang mereka peroleh. Yang Ling tak mau apa-apa dari harta itu kecuali sebuah bola yang dipegang oleh Cao. Tiba-tiba dari arah luar pintu didobrak dan masuklah si komandan beserta pasukannya. Kemudian si komandan memerintahkan untuk menangkap mereka bertiga. Mereka bertiga disekap di suatu tempat. Cao merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan komandan Liu Fei. Ajudan NU menemui komandan dah siap menunggu perintah untuk diberangkatkan dalam ekspedisi mencari harta karun. Ekspedisi kali ini dipimpin langsung oleh komandan. Cao sebagai penunjuk jalan dan dua temannya dijadikan sandera. Tibalah mereka di sebuah altar. Dua lagi penyihir penasehat komandan menyarankan untuk mencari pintu masuk di sekitar situ. Hal itu ditertawakan Cao karena tak mungkin altar utama hanya ditandai sebuah batu polos. Komandan menuruti apa kata Cao dan meminta meneruskan perjalanan sampai pintu masuk sebenarnya. Sampailah mereka pada sebuah gua dan ini menurut Cao adalah pintu masuknya. Sesampainya di dalam gua mereka berhenti karena ada sebuah pintu batu yang terkunci dari dalam. Cao berupaya membuat tongkat pengait untuk membuka tombol dari dalam. Secara perlahan Cao mengarahkan tongkatnya dan meraba di mana letak tombolnya. Akhirnya tombol itu ditemukan dan ditekan oleh Cao. Terbukalah pintu batu itu seketika. Nampak di depan mereka ada altar kedua yang dipenuhi dengan ukiran. Tiba-tiba pintu batu tadi kembali tertutup dan dari bawah altar keluar asap beracun. Cao berusaha mencari jalan keluar dan menyuruh menggeser tiang sebelah utara. Tak lama kemudian sebuah pintu terbuka, berebutanlah mereka menuju pintu itu. Komandan Cao membunuh prajuritnya yang tak mau meneruskan perjalanan. Kini mereka memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi tengkorak manusia. Kali ini Cao harus berhati-hati karena banyak jebakan yang dipasang di situ.
Chow berpikir keras untuk memecahkan misteri jalan itu sampai akhirnya ia tahu jalan mana yang harus dilaluinya. 太奇怪，刚才差点一。西宫白虎与土符。对，我先红绳。来，走。Akhirnya mereka sampai di sebuah gerbang besar. Di situ kembali Chow harus memecahkan kodes sebelum bisa membuka gerbang besar tersebut. Kemudian Chow mencobanya, tak lama kemudian dengan sebuah dorongan yang sangat kuat gerbang besar itu pun terbuka. Perlahan rombongan itu memasukinya. Di depan mereka ada sebuah jembatan panjang yang menurut Duoji jika salah langkah maka mereka akan terjatuh ke jurang. Chow memimpin menyeberangi jembatan itu, namun tiba giliran Yang Ling, ia berbalik arah dan melancarkan serangan kepada pasukan yang di dekatnya. Setelah berhasil merebut senjata, Yang Ling menembakkan senjatanya ke arah pengawal wanita komandan. Si komandan marah dan menerjang Yang Ling lalu mencekiknya. Chow mencoba membantu namun komandan melayangkan pukulan keras ke tubuh Yang Ling dan terpental menabrak Chow. Komandan tiba di depan sebuah peti besar yang diyakini tempat disemayamkan era Juma. Duoji mencoba memasang bola pemenang angin di tempatnya dan tutup peti pun mulai bergeser. Seiring bergesernya tutup peti keluarlah cahaya keemasan yang memenuhi ruangan tersebut. Duoji mendekati peti itu nampak tubuh Duoji berubah ketika terkena sinar emas. Duoji mengarahkan pandangan ke komandan karena merasa membahayakan komandan menembaknya dengan lincah Duoji menghindari tembakan itu. Ajudan NU berusaha membantu komandan. Duoji yang melihatnya langsung melemparkan senjatanya ke arah ajudan dan mengenainya. Kesempatan itu tak disia-siakan komandan, ia langsung menembak Duoji dan Duoji pun jatuh tersungkur. Qian Yun menyerang komandan dengan sekali tenang tubuh Yun meluncur masuk ke dalam peti. Chow tak tinggal diam, namun komandan sangat tangguh. Kemudian Yang Ling pun coba menyerang komandan, dengan sigap komandan menghindari dan melancarkan serangan balik yang keras. Yang Ling pun terjatuh di samping tubuh Chow. Komandan menghampiri mereka dan mencekik keduanya. Qian Yun yang melihat teman-temannya tak berdaya mendorong tutup peti sekuat tenaga dan mengarahkan ke komandan. Sekejap tutup peti itu meluncur menerjang komandan sampai jatuh ke dalam jurang. Beruntung Chow sempat meraih baju Yun sehingga ia tak ikut terjun ke bawah. Tiba-tiba gua itu bergetar dan reruntuhan muncul di mana-mana. Chow langsung menunjuk sebuah lubang dan memastikan itu adalah jalan keluarnya. Di sebuah telaga ada gelembung dan pusaran air muncul dari bawah. Hal itu membuat takut pemancing saat itu dan berlari meninggalkannya. Ternyata gelembung itu adalah Chow dan teman-temannya yang menyembul muncul ke permukaan. Mereka pun segera menepi. Dalam perjalanan Chow meminta Yang Ling bergabung mereka karena desanya kini sudah hancur tak bersisa. Sekian dulu guys, jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya.